Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang perubahan perilaku wisatawan di era digital. Nah, sekarang kita bersama narasumber yaitu Evelyn Gabriel Balan. Halo Kak Evelyn. Hai, Kamu biasanya cari referensi itu dari media sosial apa sih? aku kalau sebelum berwisata biasanya aku cari referensi di TikTok atau enggak Instagram. Kamu tuh pernah nggak sih cari referensi wisata untuk kamu kunjungin itu dari sosial media? Oh pernah, jadi sebelum aku kunjungin suatu tempat biasanya aku cari-cari dulu referensinya, entah itu di TikTok atau enggak di Instagram. Kamu kalau sebelum cari-cari kayak gitu, kamu melihat review atau rekomendasi dari teman kayak gitu, pernah nggak? Biasanya aku lebih percaya ke review dari orang-orang atau temen yang udah pernah ke lokasi itu, karena kan kayak ya mereka ngasih tahu kita yang realnya gitu loh. Kalau di review itu kan bisa jadi tuh tempat wisata itu bayar orang suruh nge-review yang bagus-bagus gitu. Pernah nggak sih kamu tuh datang ke sebuah destinasi tapi nggak sesuai sama ekspektasi kamu, terus kamu kecewa? Jadi aku pernah sekali mengunjungi suatu destinasi wisata alam. Kayak yang sebelum aku pergi tuh aku udah mikir, oh jadi pasti nanti tempatnya itu kayak dingin, sejuk, adem, bersih gitu kan. Nah, tapi pas aku mengunjungi destinasi itu, ternyata itu tuh jauh di luar ekspektasi aku. Jadi kayak aku sedikit kecewa gitu, karena tempatnya itu kayak yang nggak terawat, terus juga sampah, dan apa ya, airnya itu keruh gitu. Jadi itu nggak sesuai banget sama ekspektasi aku, jadi aku sedikit kecewa sih. Apa kamu sebelum datang ke destinasi wisata itu nggak melihat review atau ulasan dari sosial media wisatanya itu sendiri? Nah, jadi sebelum aku kesana itu, jadi aku lihat review dulu kan di Google Review. Nah, jadi aku ngeliat di situ, ternyata ratingnya itu bagus. Nah, tapi pas aku udah kunjungan ternyata 0, zonk gitu kan. Nah, jadi kayak aku sekarang ini lebih percaya dari mulut ke mulut atau enggak dari temen yang udah pernah kunjungan ke destinasi itu sendiri. Jadi kalau untuk percaya di rating Google-nya, aku kurang percaya sih. Bagaimana perkembangan teknologi digital untuk mengubah cara wisatawan untuk merencanakan perjalanan? Jadi kayak menurut aku, jadi perkembangan teknologi sekarang itu wisatawan itu dapat dengan mudah dan cepat untuk mengakses atau mencari informasi di destinasi yang akan dikunjungi. Kemudian mereka juga dapat membandingkan harga dengan destinasi yang lain gitu. Jadi kamu tuh mengandalkan sosial media banget ya? Iya. Dalam mencari destinasi wisata yang kamu kunjungin. Karena lebih simple gitu kan dan praktis. Perbedaan perilaku wisatawan bagaimana sih sebelum dan sesudah adanya media sosial? Menurut aku, jadi sebelum adanya media sosial tuh, wisatawan tuh sebelum mereka mengunjungi tempat, mereka biasanya lihat di brosur atau enggak ke agen biro perjalanan, kemudian saran dari teman gitu loh, dari teman ke teman. Tapi kan sekarang ini karena udah ada teknologi digitalnya udah maju, jadi mereka dapat mencari informasi sendiri melalui TikTok, Instagram, YouTube, atau media sosial yang lain gitu. Oh, jadi itu kamu lebih kayak mencari informasinya terlebih dahulu. Berapa besar sih media sosial berpengaruh di era sekarang? Menurut aku media sosial itu sangat berpengaruh banget di era sekarang ini, terutama dalam kita mencari destinasi wisata ya. Karena kayak kita dapat lihat dulu tuh di media sosial kayak referensinya, tempatnya, terus ratingnya gitu. Jadi Kamu sering nggak sih beri ulasan di suatu destinasi yang menurut kamu itu nggak sesuai sama ekspektasi kamu? iya, jadi kayak kalau aku ngunjungin tempat yang gak sesuai ekspektasi, biasanya aku kasih rating yang rendah, karena biar wisatawan yang lain tuh nggak tertipu Ya? Iya, benar. Dari pengalaman kamu nih, kamu tuh lebih fokus
saat berwisata itu mencari pengalaman atau hanya membuat konten doang? Kalau aku sendiri itu aku biasanya kadang aku kayak fokus wisata gitu, tapi kadang satu sisi ambil konten juga, entah itu foto, video gitu. Jadi kayak 50-50 lah gitu, menikmati sambil Mengabadikan ya. benar gitu. Oke. Bagaimana sih seharusnya wisatawan itu bersikap di era digital sekarang? Menurutku mereka itu dapat bersikap secara bijak sih, karena kayak kita salah sedikit aja itu tuh bakalan fatal banget. Dan gampang viral juga ya kayak Iya gitu. benar. Jadi Apalagi sekarang itu kalau kita ngelakuin apa kayak di suatu wisata. Apa tadi aku ngomong? Kalau kita ngelakuin Nah, kalau kita ngelakuin perilaku yang nggak baik juga di suatu wisata juga, itu berdampak kepada diri kita sendiri juga gak sih? iya benar. Jadi kayak kita harus hati-hati di era sekarang ini. Iya, karena sekarang tuh apa-apa viral ya. Menurut kamu nih, sebelumnya itu kan kita bahas pentingnya rating dan juga review nih buat kamu untuk kunjung ke suatu destinasi wisata. Menurut kamu itu kalau dari rating dan juga review itu membentuk citra destinasi wisata itu sendiri nggak sih? Iya, menurutku iya sih. Kayak kalau ratingnya jelek, pasti orang-orang juga bakal mikir mau kunjungan ke sana ya. Iya, tapi kan nggak mungkin juga yang dia rating itu apa ya namanya, sesuai kenyataan gitu loh. Menurut kamu kayak gimana? Kamu menanggapinya kayak gimana? Menurut aku sih ya kayak yang ya kalau di ratingnya udah jelek ya udah aku bakal nggak akan kesana. Jadi kamu lebih langsung percaya gitu aja ya? Iya, karena udah jera dari pengalaman yang pertama. Oke. Apakah wisatawan yang berbasis konten digital itu dapat menggeser keaslian suatu destinasi wisata itu tersendiri? Menurutku iya sih, karena kayak yang saking kita fokus banget di konten itu untuk nilai keestetikannya, jadi kita tuh lupa akan nilai keasliannya gitu loh. Harusnya itu dari pihak sananya itu menambahkan kayak spot fotonya itu sendiri nggak sih, biar nggak apa namanya menghilangkan keaslian dari wisata itu tersendiri. Iya benar, jadi Ya kayak gitu. lebih estetik atau apa, kan sekarang wisatawan itu mencari Tempat yang untuk berfoto Iya. gitu ya, yang instagramable gitu. Iya mungkin sih. kayak gitu sih ya. Iya benar. Dan juga pengelola itu juga harus memperhatikan nilai-nilai keaslian di destinasi itu sendiri agar nilainya itu nggak rusak, nggak hilang. Kamu tuh lebih prefer kayak booking tiket atau akomodasi buat lain-lain saat wisata itu dari online, atau kamu mending langsung aja? Aku mending online sih, karena kayak lebih mudah terus lebih cepat juga kan. Jadi better online sih. Menurut kamu nih, teknologi yang bikin liburan jadi lebih enak atau malah lebih ribet? Menurut aku teknologi jadi lebih enak sih, jadi lebih simpel, karena kayak kan zaman sekarang tuh apa-apa teknologi gitu. Jadi kayak yang teknologi sih sangat membantu pas liburannya. Ada nggak sih dampak negatif dari wisata yang karena viral gitu menurut kamu? Biasanya sih ada ya, kayak entah sampah, terus juga harganya juga makin naik gitu ya. Terus ramai juga nggak sih kalau Iya, misalnya benar. lagi viral-viralnya, jadi kita nggak bisa menikmati wisata itu sendiri nggak sih? Iya benar-benar. Harusnya tuh wisatawan di era digital ini menurut kamu gimana biar tetap bertanggung jawab? Menurut aku ya kayak kita tuh sebagai wisatawan juga harus bijak dalam membagikan konten, terus juga menaati aturan yang ada di destinasi itu, dan kayak saling menghargai aja di situ, Kak. Kita menghargai lingkungan yang ada di situ kan. Oh ya, dan juga ini yang konten tadi, kayak kita bijak dalam membagikan konten, kayak jangan kita membagikan konten yang fake gitu loh, biar orang-orang tuh nggak. Wisatawan tuh nggak ketipu kayak Iya gitu benar. ya? Jadi kita membagikan konten yang positif gitu. Mengapa
wisatawan itu terdorong untuk membagikan pengalaman mereka di sosial media saat berwisata? Menurut aku sih yang pertama itu biasanya mereka pengen mengabadikan momen ya, karena mereka pernah ke suatu destinasi itu. Terus yang kemudian yang kedua itu tuh biar kayak orang-orang itu tahu, oh dia pernah ke sana ya, dia pernah ke sana ya. Jadi kayak misalnya mereka pengen ke sana, mereka bisa tanya dulu tuh ke kita kayak di sana gimana, bagus enggak, harganya gimana gitu. Oke. Perubahan perilaku wisatawan di era digital ini lebih banyak membawa dampak apa sih, positif atau negatif? Menurut aku lebih ke positif ya, karena kayak misalnya nih ada suatu wisatawan, mereka ngonten nih di suatu tempat. Nah, kalau terus kontennya itu dinaikkan dong, terus juga viewersnya banyak, otomatis nanti tempat itu juga bakalan jadi viral gitu loh, dan banyak yang akan mengunjungi tempat itu. Biasanya sejauh ini sih gitu ya yang aku lihat, kayak Jadi membantu juga destinasi wisata itu lebih maju ya, Iya. kalau sekarang menggunakan media sosial kayak gitu. benar-benar. Oke, sekian pembahasan hari ini tentang perubahan perilaku wisatawan di era digital. Terima kasih juga kepada narasumber yang udah berkenan untuk diwawancarai. Sama-sama. Dan jangan lupa juga selalu nonton episode selanjutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.